Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lela Lailatul Musyarofah. Kali ini kita akan belajar mengenai keragaman budaya Indonesia. Oke, anak-anak, apa yang kalian ketahui mengenai keragaman budaya Indonesia? Dan ada berapa sih keragaman budaya Indonesia itu? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai tema, judul materi, dan indikator. Yang pertama, tema. Di sini saya mengambil tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan pada kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua yaitu judul materi. Judul materi pada video pembelajaran kali ini yaitu Keberagaman Budaya Indonesia. Yang terakhir ada indikator. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan keberagaman yang berada di Indonesia. Yang kedua yaitu menyebutkan contoh perilaku sebagai bentuk kebanggaan menjadi anak Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung saja ke pembahasan yang akan kita pelajari hari ini mengenai keberagaman budaya Indonesia. Tolong disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi di 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS pada tahun 2010, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau 1.340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Lantas, apa saja wujud keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia? Kita akan membahas mengenai rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada rumah adat. Rumah adat merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat seperti adaptasi atau cara hidup, ekonomi, dan religinya. Di Indonesia, setiap daerah mempunyai rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya. Misalnya, ada rumah gadang di Sumatera Barat, ada gapura candi Bentar yang merupakan rumah adat Bali, rumah joglo khas Jawa Tengah, rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat, dan lain-lain. Yang kedua ada upacara adat. Upacara adat adalah salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan Sang Pencipta, upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungan dalam arti luas. Contoh upacara adat yang pertama ada upacara ruwatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Untuk selanjutnya, upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian ada upacara ngaben di Bali dengan melakukan kremasi jenazah, dan selanjutnya ada upacara bakar batu di Papua yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, atau menyambut tamu penting. Yang ketiga ada pakaian tradisional atau pakaian adat. Keragaman budaya Indonesia selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional berfungsi untuk mengekspresikan identitas. Pakaian adat ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun upacara-upacara adat. Misalnya, baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, ulos dari Sumatera Utara, pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta, kebaya Jawa dengan jari batik khas Jawa Tengah, pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat.
Yang selanjutnya ada tarian daerah. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda-beda. Ada tarian untuk menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan, dan sebagainya. Sebut saja atau contohnya yaitu tari saman dari daerah Aceh. Terus ada tari kecak dan pendet dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada alat musik tradisional. Indonesia juga memiliki alat musik tradisional khas daerahnya masing-masing, seperti angklung, beduk, calung, gamelan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Pada saat ini, senjata tradisional telah menjadi identitas bangsa yang turut memperkaya kebudayaan Nusantara. Misalnya rencong khas masyarakat Aceh, golok khas Betawi, kujang khas Jawa Barat, keris khas Jawa Tengah, celurit asli dari Madura, dan badik dari Sulawesi. Untuk selanjutnya ada contoh perilaku sebagai bentuk kebanggaan menjadi anak Indonesia. Tentunya kita sebagai anak Indonesia harus bangga dengan semua hal yang sudah dicapai oleh negara kita ini. Rasa bangga itu tidak hanya bisa diucapkan oleh kata-kata saja, tapi kita bisa menunjukkan dari sikap kita sehari-hari. Adapun 5 contoh sikap yang menunjukkan bentuk kebanggaan sebagai anak Indonesia. Yang pertama ada menggunakan barang buatan Indonesia. Setiap tahun jumlah barang-barang Indonesia yang terjual di luar negeri semakin meningkat. Jika bangsa lain saja mau menggunakan barang-barang buatan bangsa Indonesia, kita tentu merasa sangat bangga. Jadi cintai dan gunakanlah produk bangsa kita sendiri. Yang kedua ada mencintai kebudayaan Indonesia. Kita tentunya tahu kalau bangsa Indonesia kaya akan berbagai kebudayaan. Selain tampil di negara sendiri, kebudayaan kita juga berkali-kali tampil di luar negeri. Kita tentu bangga karena kesenian dan kebudayaan bangsa kita mendapatkan apresiasi yang baik di luar negeri. Apakah kalian tahu, banyak orang asing yang sekarang menyukai dan belajar kesenian daerah di Indonesia? Misalnya seperti mempelajari gamelan, wayang kulit, dan berbagai tarian daerah. Karena itu, kita harus bangga pada kesenian dan kebudayaan yang kita miliki. Yang ketiga ada usaha membangun bangsa Indonesia. Untuk membangun bangsa Indonesia, kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Misalnya sebagai pelajar, nah kita harus giat belajar. Usaha membangun bangsa harus dimulai dari diri sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan bersikap jujur, ramah, sopan, disiplin, serta bekerja dengan giat dan penuh semangat. Untuk selanjutnya ada mengenang dan berterima kasih pada jasa pahlawan. Bila membaca dan mempelajari sejarah bangsa, kita akan mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu. Bangsa Indonesia berusaha sekuat tenaga berjuang agar merdeka dari penjajahan. Banyak sekali pejuang yang gugur untuk memperjuangkan dan membela tanah air. Mereka rela berjuang mengorbankan harta dan nyawa. Semangat juang mereka harus kita miliki, yaitu pantang menyerah. Yang selanjutnya ada melestarikan budaya Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin kedua tadi, kebudayaan Indonesia seringkali diapresiasi di luar negeri. Namun, kita sebagai pemilik budaya itu sendiri jangan lengah dan mudah merasa puas. Sebab, budaya yang kita punya harus terus dilestarikan.
kita sebagai generasi muda harus sadar dan mulai mengenal juga mempelajari budaya yang ada di sekitar. Dengan mempelajarinya, kelak kita bisa menurunkannya pada generasi selanjutnya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi yang telah disampaikan? Untuk bahan evaluasi di sini, saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk mengetes sejauh mana kalian memahami materi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pertanyaan pertama, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan. Tuliskan ada berapa provinsi yang terletak di Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, tuliskan apa saja wujud keragaman budaya Indonesia. Yang terakhir, tuliskan 3 contoh sikap sebagai bentuk kebanggaan kita sebagai anak Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pembahasan hak kali ini, kita akan menyebutkan terlebih dahulu jawaban dari pertanyaan yang tadi ya. Yang pertanyaan pertama yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan. Tuliskan ada berapa provinsi yang terletak di Indonesia. Untuk jawabannya yaitu 34 provinsi. Untuk pertanyaan kedua, tuliskan apa saja wujud keragaman budaya Indonesia. Untuk jawabannya yaitu 1. Rumah adat, upacara adat, pakaian adat, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan tarian daerah. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan 3 contoh sikap sebagai bentuk kebanggaan kita sebagai anak Indonesia. Untuk jawabannya terdapat pada materi tadi di atas, yaitu melestarikan budaya Indonesia, mengenang dan berterima kasih kepada jasa para pahlawan, usaha membangun bangsa Indonesia. Nah, untuk semua pertanyaan sudah terjawab. Saya harap kalian dapat memahami materi yang telah saya sampaikan mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan saya juga berharap semoga kita sebagai generasi muda dapat melestarikan budaya kita sampai nanti ke generasi selanjutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Humanika Laboratory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!